perbandingan berbalik nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan materi perbandingan berbalik nilai. Dan ini itu video lanjutan dari video sebelumnya. Dan di video sebelumnya itu ada sebuah soal yang tidak sempat diselesaikan. Dan di video kali ini insya Allah kita akan selesaikan dan dengan soal yang lainnya pastinya. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Sebuah mobil yang dikendarai oleh Nanda mampu menempuh jarak tertentu selama 15 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika untuk menempuh jarak tersebut Nanda menghendaki 5 jam lebih cepat, tentukan kecepatan rata-ratanya. Oke. Di sini itu ada waktu dalam jam dan ada kecepatan dalam kilometer per jam. Di sini tuh kalau waktunya Nanda itu 15 jam, kecepatan rata-ratanya itu 60 km per jam. Dan kalau Nanda menghendaki 5 jam lebih cepat, ingat garis bawahi 5 jam lebih cepat, berarti 5 jam lebih cepat daripada 15 itu berapa? Pastinya 10 jam. Dan di sini itu berapa gitu ya, kecepatan rata-ratanya berapa. Lihat, kalau Nanda ingin mempercepat lajunya, lihat ya di sini tuh jadi 10 jam, kecepatannya pasti naik. Bisa ada kenaikan di sini dengan waktu yang semakin menurun. Ini yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Coba cek di video sebelumnya ya. Ini udah jelas perbandingan berbalik nilai. Oke, kita langsung kerjakan. Kalau misalnya di sini itu X atau mau Y boleh ya. Di sini itu di sini Y, di sini X. Terus sini misalnya itu Y1, di sini Y2. Otomatis di sini itu X1 karena di sini 1, di sini pasti 1. X2, soalnya ini X, Y. Oke, jadi rumusnya kita gunakan yang berbalik nilai, yang mau 2 dulu apa mau 1 dulu boleh ya. Misalnya 2 per Y1, 2, 1 berbalik nilai. Kalau 21 berarti di sini X1, X2. Wah, kita ke sebelah kiri aja ya. Y2 kita tinggal masukkan nilainya 15 per Y1 nya itu 10 sama dengan X1 itu tanda tanya, udah aja X1 aja, per X2 nya itu 60. Tinggal kita kalikan silang. X1 kali 10 itu 10, X1 sama dengan 15 kali 60 itu 900. Jadi X1 sama dengan 900 dibagi 10. Jadi X1 sama dengan 90 km per jam. Jadi Nanda dari kota A ke kota B dengan waktu 10 jam, kecepatan rata-ratanya itu 90 km per jam, lebih cepat daripada sebelumnya. Kita langsung ke soal yang kedua. Seorang peternak mempunyai persediaan makan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi. Berapa lama persediaan itu akan habis? Oke, kita akan menguraikan dulu soal tersebut biar lebih jelas lagi ya, biar lebih mudah mengerjakannya. Ada kambing. Saya tulis di sini tuh kambing. Jumlahnya itu dalam bentuk ekor. Dan ada persediaan makanan atau makanan itu dalam hari. Kalau ada 20 ekor kambing, makannya itu tersedia untuk 18 hari. Nah, kalau ditambah 4, jadi jumlah kambingnya itu ada
24, persediaannya itu berapa ya. Di sini itu ada kenaikan jumlah kambing, naik ya. Di sini itu jumlah makanan pasti akan menurun karena semakin banyak kambing, makanya makanan yang tersedia itu dalam harinya itu semakin cepat habisnya. Ini turun, naik, pasti berbalik nilai. Kita gunakan berbalik nilai X, yang ini itu Y. Kalau yang ini itu mau X1, berarti ini X2, X. Kalau di sini Y, berarti kita ikuti Y1, Y2. Jangan salah ya. Jangan ketukar, kalau di 1, 2. Kalau ini mau 2, 1 boleh. Oke, kita langsung ke rumusnya. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Soalnya ini berbalik nilai ya. 1, 2, 1. Kita tinggal masukkan aja angka-angkanya. X1 itu 20, X2 itu 24, Y2 itu kita tanyakan, dan Y1 nya itu 18. Kita langsung ke kanan, tetap ya kali silang. Y2 kali 24 tuh 24, Y2 sama dengan 20 kali 18 itu 360. Jadi Y2 sama dengan 360, kita bagi dengan 24. Y2 sama dengan 15. Di sini itu dalam H. Jadi jika kambingnya itu 24, kan yang tersedia itu cukup untuk 15 hari. Oke, kita langsung ke soal yang ketiga atau soal yang terakhir. Jadi soal yang ketiga ini soal khusus ya, atau spesial. Soalnya keluar di PPG tahun ini, tahun 2020. Sebuah pekerjaan perbaikan jalan direncanakan selesai dalam waktu 60 hari oleh 20 orang pekerja. Setelah 12 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 8 hari. Jika kemampuan bekerja setiap pekerja dianggap sama dan agar pembangunan selesai tepat waktu, berapa banyak pekerja tambahan yang diperlukan? Kita uraikan dulu soalnya. Jadi kalau pekerja ada 20 orang, waktu yang diperlukannya itu 60 hari ya. Ini normalnya 20 pekerja 60 hari. Tapi di sini ada kata-kata setelah 12 hari bekerja terhenti selama 8 hari. Jadi pertanyaannya, sisa pekerjaannya itu berapa hari? Ke 60 hari. Yap, ada 40 hari. Ini itu sisa pekerjaan. Oke, kalau misalnya itu di sini tuh ada pekerja dalam orang, dan di sini itu ada waktu dalam hari. Ingat ya, kalau orangnya itu masih yang orang 20 orang, kalau 20 orang, nah jumlah yang dikerjakannya itu, ingat ya, di sini tuh tanpa terhenti dulu. Kalau tanpa terhenti dulu, pasti sisa pekerjaannya itu 48 hari. Soalnya ya tanpa henti dulu. Ini patokan orang normal dulu, atau orang pekerja yang ada. Jadi pekerjaan yang diperlukannya itu 48 hari. Nah, kalau dia atau yang punya ingin 40 hari, berarti 20 itu harus tambah berapa? Makanya di sini itu tambah pekerjaan ya, 20 tambah P harus berapa untuk menyelesaikan 40 hari. Oke, kita
Misalnya saya gunakan di sini itu Y1, Y2, X1, X2. Kita masukkan ke rumus perbandingan berbalik nilai. Y1 dulu, mau 2 dulu boleh ya. 1 per Y2 sama dengan X2 per X1. 1, 2, 2, 1. Y1 tinggal masukkan 20. Y2 nya 20 tambah tambahan pekerja. Terus ada X2 nya itu 40 dan X1 nya itu 48. Kita akan kali silang. Yang pertama kita kalikan ini dulu ya, 40 kali 20 tambah P. Ingat di sini itu jadi seperti halnya perkalian, ada A, B tambah C, A kali B, A kali C. Ini juga berlaku juga 40 kali 20 itu 80. 40 tambah P, 40 P sama dengan 20 dikali 48 itu 960. Oke, maaf ya, 40 tambah kali 20 itu 800. 40 P sama dengan, lihat di sini itu penjumlahan, pindahkan jadi pengurangan 800. 40 P sama dengan 160. P sama dengan 160 kita bagi dengan 40, maka nilai P diperoleh 16 bagi 4. Jadi jumlah pekerja tambahannya itu untuk menyelesaikan 40 hari sesuai jadwal 4 orang pekerja. Oke, mudah ya. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik share, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.